Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 29 Oktober 2024. Kita kembali hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 13 ayat 18 sampai dengan 21. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi terang dalam langkah peziarahan hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai semuanya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya belum lama bertemu dengan seorang teman SMP. Dulu teman ini berkacamata tebal seperti pantat botol. Ia memakai kawat gigi dan postur tubuhnya sangat gempal. Teman ini dulu kasihan sekali, suka dibully dan dipanggil dengan sebutan Betty Lavea alias Betty si jelek. Dulu ada telenovelanya itu. Namun karya Allah nggak ada yang gagal dan reject, saya yakin itu. Ternyata setelah cukup umur, teman ini matanya dilasik. Wah, kawat giginya sudah dilepas. Ia kini tidak pakai kacamata lagi. Dan walaupun ia sudah punya 2 anak, namun badannya singset layaknya model. Saat bertemu dengannya, saya mengatakan kepada teman saya ini begini, "Rencana Tuhan gak pernah main-main dengan orang ya. Dulu kamu dipanggil Betty Lavea, tetapi sekarang kamu menjadi Betty si cantik rupa." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan benih sesawi dan ragi. Keduanya tidak asing bagi orang-orang Yahudi. Mereka tahu pohon sesawi dan biasa membuat roti dengan ragi. Lantas, apa yang menjadi kaitan antara kerajaan Allah dengan benih sesawi dan ragi? Mari kita telaah satu persatu. Benih sesawi adalah benih yang paling kecil di antara segala jenis benih yang lain. Namun benih ini ketika ditanam bertumbuh menjadi pohon yang besar yang akan menarik banyak burung untuk berlindung di dalamnya. Dan burung-burung sangat menyukai biji-biji sesawi. Selanjutnya, kerajaan Allah diumpamakan seperti ragi. Ragi adalah zat atau mikroorganisme yang menyebabkan fermentasi. Ragi juga sesuatu yang kecil, namun ketika dicampurkan dalam adonan, maka adonan itu akan berkembang menjadi besar. Kedua perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus perihal mengumpamakan kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu mengubah yang kecil menjadi besar. Yang dipandang tidak berarti, tidak berharga, menjadi bermakna, berarti dan berharga. Yesus mengawali karyanya dengan kelompok kecil,
melalui 12 muridnya. Dan yang kecil ini berubah menjadi kelompok besar orang-orang yang percaya dan mengimaninya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bertumbuh, berubah, dan berbuah perlu kita buat dalam hidup ini agar kita mengalami kerajaan Allah dalam hidup, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita mau berubah dari pola hidup yang lama yang tidak baik untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Dan kebaikan itu berbuah nyata di tengah kehidupan. Maka kerajaan Allah sungguh dihadirkan dan kita sungguh merasakan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.